Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alika Dinentia Farhani dari program studi S1 Teknik Informatika Offering A 2019 akan menjelaskan materi tentang formal language atau bahasa formal. Bahasa dapat dilihat sebagai sistem yang cocok untuk ekspresi ide, fakta, dan konsep tertentu. Untuk menformalkan gagasan bahasa, seseorang harus mencakup semua jenis bahasa seperti bahasa alami manusia, bahasa alami atau bahasa yang digunakan oleh manusia sehari-hari, dan bahasa pemrograman. Orang mungkin secara luas melihat bahwa bahasa adalah kumpulan kalimat, yang dimana kalimat itu adalah urutan kata, dan kata adalah kombinasi suku kata. Kata sendiri adalah urutan simbol alfabet yang mendasarinya. Langkah-langkah dalam pembelajaran bahasa formal adalah yang pertama, untuk dengan mempelajari alfabetnya, yaitu dengan mempelajari simbol yang digunakan dalam bahasanya. Yang kedua, kata-katanya. Mempelajari kata-katanya dalam berbagai urutan simbol alfabet. Yang ketiga adalah pembentukan kalimat, maksudnya mempelajari tentang urutan berbagai kata yang mengikuti aturan bahasa tertentu. String sendiri adalah sebuah deretan terbatas atau finite simbol-simbol. Sebagai contohnya, jika A, B, dan C adalah 3 buah simbol, maka A, B, C, B adalah sebuah string yang dibangun dari ketiga simbol tersebut. Bisa juga jika dari ketiga simbol ini dibuat string seperti B, A, C, itu juga bisa menjadi sebuah string. Lalu, jika W adalah sebuah string, maka panjang string dinyatakan sebagai nilai mutlak W dan didefinisikan sebagai cacahan atau banyaknya simbol yang menyusun string tersebut. Sebagai contoh, jika W sama dengan A, B, C, B, maka nilai mutlak W adalah 4. Maksudnya di sini adalah nilai mutlak W itu jumlah dari banyaknya simbol yang membentuk sebuah string ini. W sama dengan A, B, C, B itu ada 1, 2, 3, 4, ada 4 simbol. Kemudian alfabet sendiri adalah himpunan hingga
Kemudian alfabet. Alfabet sendiri adalah bisa diartikan sebagai himpunan hingga atau finite set simbol-simbol. Alfabet bisa diartikan juga sebagai himpunan terbatas yang tidak kosong dan biasanya menggunakan simbol huruf seperti A, B, C, dan seterusnya, simbol angka 0, 1, 2, dan seterusnya, atau simbol lain untuk elemen alfabet itu sendiri. Misalkan sigma adalah himpunan dari si A dan B yang merupakan alfabet. Lalu kemudian dibentuk seperti AA, AB, BBA, BA, BA, dan yang lain. Itu merupakan contoh string dari sigma ini. Himpunan semua string di atas bisa dilambangkan dengan sigma bintang. Sebagai contoh, jika sigma sama dengan himpunan 0, 1, maka sigma bintang sama dengan epsilon 0, 1, himpunan epsilon 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, dan seterusnya. Sigma bintang ini sebenarnya himpunan seluruh string yang diperoleh dari sigma dengan panjang 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, atau yang biasanya disebut sigma bintang biasanya disebut Klein closure, juga bisa disebut Klein closure. Untuk string X dan integer n lebih besar dari 0, bisa ditulis X pangkat n plus 1 sama dengan xn X dengan kondisi dasar X pangkat 0 sama dengan epsilon. Epsilon sendiri ini maksudnya adalah X pangkat n diperoleh dengan menggabungkan n salinan X. Juga setiap kali n sama dengan 0, string X1 sampai xn mewakili string kosong atau epsilon. Sebuah string Jadi epsilon itu sebenarnya string kosong atau string yang tidak ada isinya, dan nilai stringnya adalah 0. Operasi dasar string. Ada beberapa operasi dasar string yang harus diketahui. Yang pertama itu prefix, yaitu string yang dihasilkan dari string W atau string tertentu dengan menghilangkan 0 atau lebih. Maaf, typo.
menghilangkan 0 atau lebih simbol-simbol paling belakang dari string W tersebut. Kemudian sufiks atau postfix itu merupakan string yang dihasilkan dari string W dengan menghilangkan 0 atau lebih simbol-simbol yang paling depan dari string tersebut. Misalkan, jadi jika dituliskan W itu sama dengan ST, lalu S itu adalah prefix, T itu adalah sufiks. Misal W sama dengan AAB ABB, maka AAB termasuk prefix dari W dan BB merupakan sufiks dari W. Proper prefix string W yaitu string yang dihasilkan dari string W dengan menghilangkan satu atau lebih simbol-simbol paling belakang dari string W tersebut. Contohnya AB, A, dan epsilon adalah semua proper prefix X. Lalu proper postfix string W yaitu string yang dihasilkan dari string W dengan menghilangkan satu atau lebih simbol-simbol paling belakang dari string W tersebut. Contohnya BJ, J, dan epsilon adalah semua proper postfix X. Kali ini kita akan masuk pada bahasa subbab dari chapter 2 yaitu formal language ataupun bahasa formal. Jadi dalam mendefinisikan bahasa pada gagasan yang lebih luas dapat digambarkan dengan kumpulan string ataupun kalimat dari apapun alfabet. Jadi dapat didefinisikan sebagai sigma sebagai subset dari sigma bintang ataupun apapun alfabet dari sigma. Oke, selanjutnya contoh 2.2.1. Himpunan kosong atau dilambangkan sebagai berikut adalah bahasa dari segala alfabet. Begitu juga dengan kurung kurawal epsilon. Himpunan seluruh string pada 0, 0, 1 yang dimulai pada 0. Himpunan seluruh kalimat pada A, B, C yang memiliki A dan C sebagai subset. Perlu diingat bahwa himpunan kosong tidak sama dengan epsilon dalam kurung kurawal karena himpunan kosong merupakan himpunan yang tidak memiliki siapapun atau kosong. Sebaliknya epsilon memiliki value yaitu epsilon. Karena bahasa merupakan himpunan kalimat, kita dapat melakukan berbagai operasi seperti unions, intersection, complement, dan perbedaan pada bahasa. Rangkaian pasangan bahasa L1, L2. L1, L2, kurung kurawal XY, X elemen dari L1, Y, dan Y merupakan elemen dari L2. Dapat dibaca bahwa himpunan L1 dan L2 berupa XY, di mana merupakan anggota dari himpunan L1, dan Y merupakan anggota dari himpunan L2. Contoh 2.2.3. Jika L1 yang memiliki 3 value, yaitu 0, 1, dan 01, dan L2 yang memiliki 2 anggota atau value, 1 dan 00. Jadi kita mulai dari sini, 0. 0 kita sandingkan dengan L2, 1. Hasilnya adalah 01. Lalu 0 dengan L2 yang kedua, value keduanya 00, jadi 000. Lalu juga 1. Di sini kita masukkan 1 dari L1. Kita tarik dari L1 ke L2. 1 jadi 1, 11, 11. Dan 1 dari value kedua dari L2, 00, menjadi 100. Lalu 01 dan value pertama L2 menjadi pertama dari L1, kita taruh sini, 01. Lalu L2 pada value pertamanya yaitu 1, jadi 011.
dan 01 dengan value L2 kedua yaitu 00, jadi 0100. Karena penggabungan kalimat bersifat asosiatif, maka juga berlaku untuk bahasa. Jadi misal dalam kurung L1, L2, L3 sama dengan L1, L2, L3, atau juga dapat ditulis sebagai L1, L2, L3. Jumlah string dari L1, L2 selalu kurang atau sama dengan produk nomor individu sebagai berikut. Contoh, L1, L2 kurang atau sama dengan L1, L2. L1 subset L1, L2 hanya berlaku dan jika hanya epsilon merupakan elemen dari L2. Bagian hanya bersifat terus terang. Jika epsilon elemen L2, maka untuk berapapun X elemen L1, kita dapat X sama dengan X epsilon elemen L1, L2. Jika epsilon tidak sama dengan epsilon bukan elemen dari L2, misal X elemen dari L1 dari panjang terpendek L1 tidak bisa berada pada L1, L2, karena jika X sama dengan YZ untuk beberapa Y elemen L1 dan kalimat tidak kosong Z elemen L2, maka Y kurang dari X, atau dapat ditulis dengan L1 tidak subset dengan L1, L2. Contoh 2.2.5. Clean star atau disebut bahasa L dilambangkan dengan L. Didefinisikan sebagai L, U, N lebih atau sama dengan 0, Ln, seperti halnya pada limit. Contoh clean star dari 01 adalah epsilon 01, 0101, 010101. Jika L sama dengan 0,10 maka hasilnya adalah berikut. Karena kalimat arbiter pada L pangkat N adalah bentuk dari X1, X2 untuk XI elemen dari L, dan dari rumus clean star ini maka dapat ditulis sebagai berikut. X1, X2 sampai Xn, N lebih atau sama dengan 0, XI merupakan elemen dari L untuk 1 kurang atau sama dengan I kurang atau sama dengan N. Penutup positif dari bahasa L didenotasikan dengan L dengan tanda plus di atasnya dan didefinisikan sebagai berikut. Sebagai berikut ini. Dengan kata lain, L sama dengan L plus U epsilon. Misal himpunan kalimat pada 0, 1 yang dimulai dari 0 dapat direpresentasikan sebagai 0x, x elemen dari 0,1 bintang. Perhatikan bahwa beberapa kalimat dapat dilihat sebagai 0x untuk beberapa x elemen dari 0 dan 01. Himpunan kalimat dari ABC memiliki AC, A, dan C sebagai substring. X, A, C, Y, X, Y merupakan elemen dari A, B, C. Dapat ditulis dengan X elemen A, B, C, X, A, C lebih atau sama dengan 1. Himpunan dari semua kalimat pada beberapa alfabet sigma ada dengan bilangan genap A adalah X elemen dari seluruh alfabet, X, A, 2N untuk beberapa N elemen dari N. Ekuivalen dengan X elemen dari semua alfabet, X, A, dengan kata lain 0 modulus 2. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Prila Lansari. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Saya di sini akan menjelaskan mengenai subbab 2.3 yaitu properti. Nah, properti itu biasanya berkenaan dengan union, intersection, komplement, perbedaan, dan lain-lain yang berhubungan dengan rangkaian operasi. Berikut ini ada beberapa sifat rangkaian atau properti, yaitu yang pertama, rangkaian bahasa bersifat asosiatif atau pengelompokan. Yang kedua, rangkaian tidak bersifat komutatif.
sehingga L1, L2 tidak sama dengan L2, L1. Yang ketiga, L epsilon sama dengan epsilon L sama dengan L. Yang keempat, L himpunan kosong sama dengan himpunan kosong L sama dengan himpunan kosong. Nah, pembuktiannya yang nomor 4 ini, misal X elemen L himpunan kosong, lalu X di sini adalah X1 dan X2. Jadi, untuk beberapa X1 elemen L dan X2 elemen himpunan kosong. Nah, tetapi himpunan kosong menjadi empty set, tidak dapat menampung elemen apapun. Karenanya, tidak mungkin ada elemen X, elemen L himpunan kosong. Sehingga, jika ada, maka L himpunan kosong sama dengan himpunan kosong. Demikian pula untuk himpunan kosong L sama dengan himpunan kosong juga. Oke, selanjutnya yang kelima yaitu properti distributif. Nah, di sini itu distributif ada L1 gabungan L2 L3 sama dengan L1 L3 gabungan L2 L3. Pembuktiannya misalkan X elemen L1 gabungan L2 L3, X sama dengan X1 X2 untuk beberapa X1 elemen L1 gabungan L2 dan beberapa X2 elemen L3. Kemudian X sama dengan X1 X2 untuk beberapa X1 elemen 1 atau X1 elemen 2 dan X2 elemen 3. Nah, ini mengapa ada atau di sini? Karena L1 gabungan L2 di sini kita dapat tuliskan menjadi atau. Kemudian X sama dengan X1 X2 untuk beberapa X1 elemen 1, X1 elemen L1 dan X2 elemen L3 atau X1 elemen L2 dan X2 elemen L3. Selanjutnya X elemen L1 L3 atau X elemen L2 L3 menjadi X elemen L1 L3 gabungan L2 L3. Nah, ini adalah pembuktian dari yang distributif ini. Nah, sebaliknya, jika X bukan elemen L1 L3, kemudian X elemen L2 L3, di sini kita akan membuktikan untuk menjadikan L1 gabungan L2 L3 dari L1 L3 gabungan L2 L3. Nah, di sini X sama dengan X3 X4 untuk beberapa X3 elemen L2 dan X4 elemen L3. Nah, karena tadi jadi di sini X-nya adalah X3 dan X4. Kemudian di bawahnya X sama dengan X3 X4 untuk beberapa X3 elemen L1 gabungan L2 dan beberapa X4 elemen L3. Kemudian X elemen L1 gabungan L2 L3. Oleh karena itu, L1 gabungan L2 L3 sama dengan L1 L3 gabungan L2 L3. Kembali seperti bentuk awal yang di sini. Nah, kemudian salah satu distributif lainnya yaitu L1 kurung buka L2 gabungan L3 kurung tutup sama dengan L1 L2 gabungan L1 L3. Pembuktiannya sama seperti pada pembuktian distributif atasnya. Nah, untuk distributif yang ketiga itu ada distributif infinite countable union seperti ini. Nah, kemudian lanjut untuk properti yang keenam yaitu jika L1 subset atau bagian dari L2 dan L3 subset L4, maka L1 L3 subset L2 L4. Nah, kemudian untuk yang di bawah sini ini juga merupakan bagian dari properti. Namun yang di bawah sini ini lebih kepada star closure dan flush closure. Yang pertama, himpunan kosong pangkat bintang atau pangkat bintang ini yang disebut sebagai star closure sama dengan ellipson. Ellipson pangkat bintang sama dengan ellipson. Kemudian yang ketiga, jika ellipson elemen L, maka L pangkat bintang sama dengan L pangkat plus. Nah, pangkat plus yang di sini ini merupakan plus closure. Kemudian yang keempat, L pangkat bintang L sama dengan LL pangkat bintang sama dengan L pangkat plus. Nah, jadi ini bentuknya jika begini akan menjadi seperti ini dan seperti ini itu sama seperti ini. Kemudian yang kelima, kurung buka L pangkat bintang kurung tutup L pangkat bintang sama dengan L pangkat bintang. Nah, yang keenam, L pangkat bintang sama dengan L pangkat bintang.
Jadi untuk 2L pangkat bintang di sini itu sama seperti L pangkat bintang. Nah, untuk yang di sini juga, jika ada 2 pangkat bintang, maka itu sama seperti L pangkat bintang. Kemudian yang ketujuh, L1, L2 kurung tutup pangkat bintang L1 sama dengan L1 kurung tutup L1, L2 kurung tutup pangkat bintang. Kemudian yang ke-8, L1 gabungan L2 pangkat bintang sama dengan L1 pangkat bintang, L2 pangkat bintang, kemudian pangkat bintang lagi. Nah, sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, baik. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Untuk bab selanjutnya, kita memasuki representasi hingga. Dalam bahasa pemrograman, kompilator memvalidasi program, yaitu kalimat dalam bahasa pemrograman dengan serangkaian instruksi terbatas yang tergabung di dalamnya. Jadi, kami tertarik pada representasi bahasa yang terbatas, yaitu dengan memberikan sejumlah informasi yang terbatas. Semua string bahasa harus disebutkan atau divalidasi. Oke, contoh sekarang kita melihat bahasa yang memungkinkan representasi terbatas. Diberikan alfabet sigma sebagai pemulaan. Bahasa dengan string tunggal X dan himpunan kosong dapat memiliki representasi terbatas. Misalnya X dan himpunan kosong masing-masing dengan cara ini bahasa finite atau terhingga juga bisa diberi representasi terhingga. Katakanlah dengan menyebutkan semua string, jadi memberikan representasi yang terbatas untuk bahasa yang terbatas adalah masalah yang menarik. Dalam konteks ini, operasi bahasa mungkin berguna. Misalnya bahasa yang tak terbatas. Di sini ada himpunan epsilon, AB, ABAB, ABAB, dan ABAB, dan seterusnya dapat dianggap sebagai bintang Klein dari bahasa AB, yaitu simbolnya seperti ini. Ini adalah simbol untuk bintang Klein. Jadi bintang Klein adalah himpunan ini dan tak terbatas ini. Jadi dengan menggunakan operasi bintang Klein, kita dapat memiliki representasi yang terbatas untuk beberapa bahasa yang terbatas. Sementara operasi sedang dipertimbangkan untuk memberikan representasi terbatas untuk bahasa. Pertama-tama kita dapat melihat bahasa yang tidak dapat dibagi, yaitu himpunan kosong dan juga himpunan epsilon. Epsilon ini juga kosong, dan himpunan dari A untuk semua A anggota sigma sebagai elemen dasar. Pada bagian ini kita melihat aspek mempertimbangkan operasi atas elemen basis untuk merepresentasikan bahasa. Ini adalah salah satu aspek mewakili bahasa. Ada banyak aspek lain untuk memberikan representasi yang terbatas. Beberapa aspek seperti itu akan dibahas dalam bab selanjutnya. Untuk membangun himpunan dari X, untuk X anggota dari bintang Klein sigma, kita dapat menggunakan operasi penggabungan atas elemen basis. Misalnya jika X sama dengan ABA, maka pilih himpunan dari A dan himpunan dari B, dan gabungan himpunan dari A, himpunan dari B, himpunan dari A untuk mendapatkan himpunan dari ABA. Bahasa finite apapun di atas sigma, katakanlah himpunan dari X1 sampai X ke N, dapat diperoleh dengan mempertimbangkan gabungan dari X1 union, lalu X2 union X3 sampai Xn. Poin ke-1, ekspresi reguler. Kami sekarang mempertimbangkan kelas bahasa yang diperoleh dengan menerapkan union, concatenation, dan bintang Klein berkali-kali pada elemen dasar. Bahasa-bahasa ini dikenal sebagai bahasa reguler dan representasi terbatas yang sesuai dikenal sebagai ekspresi reguler. Nah, sebagai penjelasan, union itu kan gabungan, sedangkan concatenation itu kalau di Excel itu sambungan antara dua string itu disambung. Untuk definisi poin ke-1, kami mendefinisikan ekspresi reguler di atas alfabet sigma secara rekursif sebagai berikut. Rekursif itu kan mendefinisikan dirinya sendiri. Yang pertama, himpunan kosong, epsilon, dan A. Untuk masing-masing A anggota sigma adalah ekspresi reguler yang mewakili bahasa himpunan kosong, himpunan sigma, dan himpunan A. Jika R dan S adalah ekspresi reguler yang mewakili bahasa R dan S, maka
Begitu juga dengan R plus S mewakili bahasa R union S di sini, dan RS mewakili bahasa RS, dan bintang klien R mewakili bahasa dari bintang klien R. Pada ekspresi reguler, kami mempertahankan jumlah minimum tanda kurung yang diperlukan untuk menghindari ambiguitas dalam ekspresi. Misalnya, kita dapat menuliskan seperti dalam kasus R plus ST, demikian pula R plus S plus T untuk R plus S plus T yang di sini sama saja. Definisi kedua, jika R adalah ekspresi reguler, jadi R ini adalah lambang untuk ekspresi reguler, maka bahasa yang diwakili oleh R dilambangkan dengan L dari R. Jadi L atau language ini adalah bahasa, R adalah ekspresi reguler, jadi L dan R adalah bahasa yang diwakili oleh R atau ekspresi reguler tadi. Lebih lanjut, bahasa L dikatakan beraturan jika terdapat ekspresi reguler R, sehingga L sama dengan LR. Sebagai catatan, di sini yang pertama, bahasa reguler di atas alfabet sigma adalah bahasa yang dapat diperoleh dari himpunan kosong, himpunan sigma, dan himpunan A untuk anggota sigma dengan banyak aplikasi gabungan, penggabungan, dan benang klien. Kelas bahasa terkecil di atas alfabet sigma yang berisi himpunan kosong, himpunan sigma, himpunan epsilon, dan himpunan A dapat dan ditutup sehubungan dengan penyatuan, penggabungan, dan benang klien adalah kelas dari semua bahasa reguler di atas sigma. Untuk contoh keempat, seperti yang kita amati sebelumnya bahwa bahasa himpunan kosong, himpunan epsilon, dan himpunan A, dan semua himpunan klien adalah reguler. Contoh, himpunan sebuah untuk N lebih dari 0 beraturan karena dapat diwakili ekspresi bintang klien dari A. Contoh, bintang klien dari sigma, himpunan semua string di atas alfabet sigma adalah teratur. Misalnya aja sigma adalah A1, A2, A3, dan seterusnya sampai AN, maka bintang klien dari sigma dapat dipresentasikan sebagai A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A ke N bintang klien. Untuk contoh selanjutnya 24,7, himpunan semua string di atas himpunan AB yang berisi AB sebagai substring adalah reguler. Misalnya, himpunan dapat ditulis sebagai himpunan X anggota dari bintang epsilon AB dengan AB adalah substring dari X. Jadi substring itu himpunan di dalam himpunan. Ini akan sama dengan YABZ. Untuk Y, Z anggota dari bintang klien himpunan AB kan sama dengan pula bintang epsilon dari himpunan AB, bintang epsilon himpunan dari A ke B. Oleh karena itu, ekspresi reguler terkait adalah ini A plus B bintang epsilon AB, bintang epsilon A plus B. Contoh, bahasa di atas himpunan 0,1 yang berisi 01 atau 10 sebagai substring biasa. L sama dengan X, di mana 01 adalah substring dari X. Union, himpunan dari X, di mana 10 adalah substring dari X. Itu kan sama dengan Y01Z, di mana Y, Z anggota sigma bintang klien, union, himpunan dari U10V untuk U, V anggota sigma bintang klien kan sama dengan seperti ini. Kalau dibaca rumit karena sigma bintang klien himpunan 01 dan himpunan 10 reguler, kami memiliki bahasa untuk menjadi reguler. Faktanya, pada titik ini orang dapat dengan mudah memperhatikan bahwa seperti ini adalah ekspresi reguler yang mewakili bahasa atau language atau L. Ini contoh 24,9. Himpunan semua string di atas himpunan A, B yang berisi AB sebagai substring. Dengan menganalisis bahasa, seseorang dapat mengamati bahwa tepatnya bahasanya adalah sebagai berikut. Himpunan dari B pangkat N, A pangkat M, 2
mana n lebih dari 0. Contoh 2,10, himpunan string di atas himpunan A, B yang mengandung A aksen berjumlah ganjil adalah reguler. Meskipun himpunan dapat dipresentasikan dalam bentuk membuat himpunan, sebagai ekspresi reguler dari bahasa tersebut adalah B bintang clan A bintang len, dan karena bahasanya teratur. Himpunan dari X anggota dari himpunan AP, di mana AP ini adalah bintang clan, di mana X dengan A sama dengan 2n X A sama dengan 2n plus 1 untuk beberapa n. Menulis ekspresi reguler untuk bahasa tersebut adalah pekerjaan yang sedikit rumit, sangat rumit. Oleh karena itu, kami menargumen ke bab 3, jadi akan dijelaskan ke bab selanjutnya, di mana kami membuat tata bahasa reguler untuk bahasa tersebut. Tata bahasa biasa adalah hal untuk menghasilkan bahasa biasa. Contoh 2,4.11, himpunan string di atas himpunan A, B yang mengandung bilangan ganjil dan bilangan genap adalah beraturan seperti di atas. Bentuk pembangunan himpunan adalah seperti ini. Kalau dibaca rumit ya. Menulis ekspresi reguler untuk bahasa tersebut bahkan lebih rumit daripada contoh sebelumnya. Ini akan ditangani di bab selanjutnya. Lalu untuk definisi 2.4.12, dua ekspresi reguler R1 dan R2 dikatakan setara jika mewakili bahasa yang sama. Dalam hal ini dapat dituliskan R1 ini hampir sama dengan R2. Contoh 2.4.13, ekspresi reguler 10 plus 1 bintang clan dan 10 bintang clan, 1 bintang clan dikurung bintang clan setara karena bahasa dari 10 bintang clan ini sama dengan 10 pangkat n, di mana n lebih dari 0, dan untuk bahasa 1 bintang clan sama dengan 1 pangkat m, di mana m lebih dari 0. Kita punya bahasa 10 bintang clan dan 1 bintang clan itu kan sama dengan 10 pangkat n dan 1 pangkat m, di mana m dan n lebih dari 0. Ini menyiratkan seperti ini. Dibaca rumit nih. Sebaliknya, misalkan X anggota L untuk 10 plus 1 bintang clan, kemudian X sama dengan X1, X2 dan seterusnya, di mana X sama dengan 10 atau 1, X sama dengan 10 pangkat 1, 1 pangkat Q1, 10 pangkat P2, 1 Q1, dan seterusnya. Untuk PI dan P dari J 2 lebih dari 0, sehingga X ini anggota dari bahasa 10 bintang clan, 1 bintang clan di bintang clan juga. Oleh karena itu, bahasa dari 10 plus 1 bintang clan ini sama dengan 10 bintang clan, 1 bintang clan di bintang clan, dan akibatnya 10 plus 1 bintang clan kan hampir sama dengan 10 bintang clan, 1 bintang clan di bintang clan. Jadi properti P14 dengan memilih bahasa 1 sama dengan himpunan dari 10 dan bahasa 2 sama dengan himpunan dari 1. Orang mungkin memperhatikannya seperti ini ya. Karena seperti ini. Karena 10 dan 1 masing-masing memiliki bahasa reguler, himpunan dari 10 dan himpunan dari 1. Dari persamaan di atas yang kita dapatkan ya seperti ini, 10 plus 1 bintang clan hampir sama dengan 10 bintang clan, 1 bintang clan, ya bintang clan. Karena properti tersebut berlaku untuk semua bahasa dengan mengkhususkan properti tersebut ke bahasa reguler dan pada gilirannya menggantinya dengan ekspresi reguler yang sesuai. Kita mendapatkan identitas berikut untuk ekspresi reguler. Misalkan ini R ekspresi reguler, R1, R2, dan R3 adalah ekspresi reguler apapun, maka akan terlihat seperti ini. Next. Ini lanjutannya yang tadi. Next. Untuk contoh 2.4.14, ini ada seperti ini. Untuk pembuktiannya seperti ini. Nomor 2 juga sama. Notasi 2.5 jika bahasa diwakili oleh ekspresi reguler R, yaitu L dari R sama dengan L, maka kita dapat menggunakan
R atau ekspresi reguler sebagai pengganti L dari R untuk menunjukkan bahasa reguler untuk dua ekspresi reguler R dan R aksen, di mana R hampir sama dengan R aksen dan R sama dengan R aksen ekuivalen. Ya, cukup sekian dari saya. Terima kasih.